Saudara-saudari, selamat pagi. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1, Kuasamu dan Namamu lah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, nats firman Tuhan untuk renungan pagi hari ini dari Roma 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bahasa Batak, Roma 1 ayat 20. Ay dapat tarida do pangalahon ni debata nabunihian tibangon ni roha sian akapabahenan ni debata di natino panay hasyanganon ima hagugon na dohot hade bataonna na manoktongi asaw nangadong sedalian nasida itu yang go sahana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema daripada renungan kita pagi hari ini yakni ciptaan Allah adalah bukti bahwa Allah ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sekitar kita ada banyak dapat kita temukan tentang kisah kepahlawanan seorang tokoh. Namun kisah tentang kepahlawanan tokoh utama yakni seorang anak tukang kayu yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus seluruh umat manusia dari kebinasaan kekal, yakni Yesus Kristus. Sungguh ini menggugah inti sanubari Rasul Paulus, apalagi di hari yang ketiga dia mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Di renungan ini, Paulus menuliskan bagaimana kekuatan dan keilahian Yesus Kristus yang tidak terbantahkan. Dan menurut Paulus, kekuatan ini membungkam lawannya untuk selamanya. Menurut Paulus, tokoh utama tentang kepahlawanan Yesus Sang Penebus itu, dia memiliki pribadi yang sangat baik, setia, dan penuh kasih. Sekalipun dia penuh dengan kuasa dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Hal ini menjadikannya sebagai satu pribadi yang super keren, yakni pribadi yang seharusnya kita teladani. Semakin dalam kita mengenal kepribadiannya, maka kita semakin mengasihinya. Tanpa kematian dan kebangkitannya, kita tidak akan mendapat keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penjelasan di atas hendak menekankan hal pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita dapat berjalan dan mengenal banyak tentang Tuhan dengan semudah melihat alam ini. Lewat alam, kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang teratur, kreatif, dan berkuasa. Dia menyukai keragaman dan karya cipta Tuhan begitu kompleks, bahkan Tuhan jauh lebih kompleks. Maksudnya, jika kita ingin mengenal Tuhan, Tuhan itu multidimensi. Tuhan ada di masa lalu, ada di masa sekarang, dan masa depan. Dia ada di bumi, dia ada di dunia spiritual. Oleh pengenalan semacam ini,
maka kita semakin memahami Tuhan, maka dua kita akan menjadi semakin kreatif dan efektif. Saudara-saudari, telah disebutkan bahwa melihat karakter Tuhan yang multidimensi ini dapat kita kenal dari karakter Tuhan di dalam dan melalui karya ciptaannya. Tuhan menciptakan dunia dan alam semesta ini adalah pencipta yang multidimensi. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Karakter Tuhan di dalam penjelmaan diri Yesus sebagai manusia mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Sesungguhnya bila Tuhan ingin berkomunikasi dengan semut, dia bisa saja menjadi semut. Bila dia ingin berkomunikasi dengan apa saja, dia bisa saja menjadi apa saja. Namun Tuhan ingin berkomunikasi dan mengasihi manusia sehingga dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Yesus tidak terikat oleh ruang apapun atau tidak terikat oleh waktu karena dia multidimensi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Wahyu 1 ayat 4. Karakter Tuhan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tahu dari mana ia datang atau kemana ia akan pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3:8. Keberadaan Allah yang berkuasa dan kekal tidak kelihatan, tetapi dapat diketahui oleh setiap manusia di muka bumi ini. Terutama karya Allah dapat tampak kepada pikiran orang, terutama sejak dunia diciptakan. Alam semesta sudah menceritakan kekuatan Allah yang kekal, dan manusia tidak boleh berkata ia tidak menyembah Allah yang hidup karena mereka tidak tahu. Tujuan utama ciptaan Allah adalah mengungkapkan sesuatu dari sifat Allah. Roma 1 ayat 20. Ketika Nabi Hezekiel bertemu Allah, kepadanya ditunjukkan sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia di tahta, yang kelihatannya seperti permata lajurit dari sinar yang mengelilinginya. Rasul Yohanes melihat sesuatu yang serupa, seorang yang nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Wahyu 4 ayat 2-3. Ketika Allah menyatakan dirinya, dia tidak hanya baik dan berkuasa, tetapi juga indah. Ciptaan mencerminkan keindahan itu, sama seperti karya seni merefleksikan senimannya. Kekekalan sifat kuasa dan kehakikat keilahian Allah tidak mungkin terlihat oleh manusia seandainya Allah tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal ini dalam waktu. Allah yang kekal, tidak terbatas oleh waktu, mau menyatakan dirinya di dalam waktu. Allah mengakomodasikan dirinya dengan membuka diri melalui bahasa dan cara berpikir kita manusia. Betapa besarnya anugerahnya bagi kita. Nah, saudara-saudari, inilah pesan renungan ini kepada kita. Pertama, tidak ada alasan bagi kita manusia untuk tidak mengenal Allah. Sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kemanusiaan yang kekal dan keilahiannya, itu jelas tampak karena dapat dipahami dari ciptaannya. Melalui ciptaan kita dapat melihat sifat-sifat Allah yang tidak terlihat seperti kekuasaan yang kekal dan keilahiannya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengenalinya. Ketika kita merenungkan ciptaan, kita seharusnya tidak hanya terpesona dengan keindahan alam, tetapi juga mengakui keilahian dan kekuasaan Allah di balik semua itu. Kita harus meresponi pengetahuan ini dengan memuliakan dan mengucap syukur kepadanya. Yang kedua, melihat kebesaran dan hikmat Allah dalam keindahan alam, keteraturan alam semesta, dan kompleksitas kehidupan.
Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah, karena keilahiannya begitu jelas terungkap dalam ciptaan. Kemudian, mari mengemban tanggung jawab untuk meresponi pengetahuan Allah yang telah diberikan melalui ciptaan, baik dengan kemuliaan-Nya maupun mengucap syukur. Yang ketiga, pengakuan tentang adanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Pengakuan itu ditempatkan Allah di dalam hati nurani setiap kita manusia. Oleh karena itu, di waktu kita ini, marilah menunjukkan berbagai praktek kehidupan dan kepercayaan yang mencerminkan pengakuan adanya sesuatu yang lebih tinggi atau berkuasa dari diri kita. Buanglah penyembahan berhala dari diri kita, dari pikiran, dari niat kita, sebab Dia Sang Pencipta memberi akal budi bagi kita, sehingga seharusnya kita jangan terlalu bodoh untuk menyembah berhala di zaman ini. Akal budi yang diberikan oleh Sang Pencipta seharusnya dipakai untuk menimbang dan menilai, menganalisa segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, Sang Pencipta memberikan alam semesta bagi kita untuk kita renungkan, syukuri bahwa di balik semuanya itu pasti ada pribadi yang mengontrolnya. Yang keempat, jika siapa saja dari kita ingin mengenal secara kritis dan lebih mendalam, memberi respon yang positif terhadap pengenalan Tuhan yang diletakkan pada hati kita, maka Dia Sang Pencipta pasti akan melanjutkannya ke tahapan yang berikutnya, yakni memberi informasi tentang dirinya dengan lebih lengkap. Dan setelah respon yang baik dan benar itu kita berikan, maka kemudian kita harus selalu haus akan kebenaran informasi tentangnya. Dia Tuhan yang langsung dan pasti memberikan informasi tentang dirinya kepada kita ciptaannya. Rasul Paulus kemudian berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Maka dapat disimpulkan bahwa semua kita harus menyerahkan diri dan mendengar Injil, yakni firman-Nya. Marilah hidup di bawah kuasa firman-Nya yang memberi kepada kita semuanya, yakni keselamatan, kepuasan hidup di bawah naungan firman-Nya, kebahagiaan kita, keamanan kita, dan kekuatan bagi kita. Tetaplah semangat dan selalulah bertekun dalam doa, saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang kami terima pagi hari ini, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi kami. Engkau memberi kebijaksanaan, kekuatan untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui alam di sekitar kami, melalui ciptaan-Mu, melalui kehidupan kami dan keindahan daripada hidup kami dan ciptaan-Mu. Tetaplah kami berserah diri kepada-Mu ya Tuhan, dan Engkaulah yang menyertai kami senantiasa dimanapun kami beraktivitas dan mengabdi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu kami berdoa. Kita bersama di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih setia daripada Allah Bapa, kasih persekutuan daripada Yesus Kristus, dan kasih penyertaan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari sekalian.
tetaplah semangat di dalam firman Tuhan. Amin.